Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita siang hari ini? Haleluya. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita mau beri salam satu dengan yang lain. Katakan, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita siang hari ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ibadah pertama bisa kami lalui dengan penuh sukacita dan kami rasakan firman-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi masuk dalam ibadah kami yang kedua Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu nyata dalam ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kau percepat langkah teman-teman kami yang dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini bersama dengan kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami yang kedua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Biar Kau yang memagari tempat ini Bapa. Biar Bapa kuasa-Mu memenuhi tempat ini lebih lagi Tuhan Yesus. Biar ketika kami pulang dari tempat ini kami bisa membawa damai sejahtera-Mu yang lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Dia, katakan terima kasih. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, Yesus. Sungguh ajaib, sungguh sempurna kasih-Mu bagi kami.
buat Allah kita yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau pengakuan kami siang hari ini Tuhan. Kau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia
lebih lagi naikkan syukurmu bagi dia. Mari kita lebih lagi sembah dia di dalam roh. Ya
Tuhan, kami mengucap terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Suatu anugerah terbesar bagi kami Tuhan, di mana kami di siang hari ini Tuhan boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Itu semua bukan karena gagah kuat kami Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan kebaikan yang Kau berikan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Bapak, berkatilah bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami ya Bapak. Berkati pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Berkati daratan dan lautan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami inilah biji mata-Mu. Bangsa kami inilah bangsa kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin kami yang ada pada saat ini Tuhan, Kau berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik dan jujur ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan Maruf sebagai wakilnya. Bahkan dari jajaran tertinggi sampai yang jajaran terendah. Berkati aparat kepolisian, tentara, bahkan keamanan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang aman, bangsa yang benar-benar merdeka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami ini Tuhan akan jadi bangsa yang bisa memberkati bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin rohani kami, Bapak Niko beserta istri dan para pelayannya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Bapak Weweko Mulyono beserta istri dan anak-anak dan para pelayannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memilih para hamba-Mu ini Tuhan untuk jadi pemimpin bagi gereja-Mu Tuhan. Kemanapun para pemimpin kami ini, para hamba-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah pasukan malaikat-Mu selalu berjaga-jaga atas mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan pakai lebih luar biasa lagi para pemimpin kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat gereja kami, PKP Aston dan Kenaria Tuhan. Tuhan kami tetap mengucap terima kasih bagi-Mu Tuhan. Karena gereja kami masih ada sampai saat ini semua berkat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja kami adalah dalam genggaman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemilik hotel ini Tuhan. Berkati pemilik Ruko Kenaria Tuhan Yesus. Berkati seluruh karyawannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah kota ini Tuhan. Karena Tuhan punya rencana tersendiri bagi gereja-Mu Tuhan. Bahkan apapun keperluan gereja-Mu Tuhan, Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mendengar sebagian dari saksi-Mu Tuhan yang akan dibawa saudara kami Albert Santoso Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengirim hamba-Mu ini untuk jadi saksi-Mu yang Kau pakai bagi kami yang ada di tempat ini di PKP Aston Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang sangat sungguh luar biasa yang akan dibawa bagi kami Tuhan. Berkati anak-Mu ini Tuhan, berkati orang tuanya yang selalu setia membawa dia Tuhan. Bahkan apapun kesaksiannya Tuhan, biarlah ini Tuhan akan jadi rema bagi kami ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami akan mendengar sebagian daripada isi firman-Mu yang dibawa hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Rudi Siregar Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini Tuhan adalah firman yang akan rema bagi kami, yang akan mengajar kami, yang akan membawa kami, membimbing kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, untuk lebih memahami dari sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati Bapak Gembala kami ini Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, yang akan mendengar sebagian isi firman yang dibawa Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, yang mengurapi kami Tuhan. Bahkan kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang punya pergumulan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya.
Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Seberapa kita yang mau lebih lagi memuji Tuhan, saudara? Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita siang hari ini. Serukan. Haleluya. Kau bertata di atas pujian-pujian kami, Tuhan. Namamu semakin besar. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan buat dia, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percaya kita serukan, haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yes, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan buat dia, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Tahu sungguh, yes, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hidup kita itu bukan hidup yang sama setelah kita diselamatkan Tuhan? Amin. Amin, saudara. Amin. Mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan? Amin. Yes, biar setiap yang bernafas memujimu Tuhan. Haleluya. Kau hadir di setiap pujian kami, Yesus. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan buat dia, Rohmu membebaskan,
ini sangat bersemangat saudara. Amin. Haleluya. Sebelum duduk coba katakan buat kanan kirimu, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini,
Maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Allah yang perkasa, Allah yang mengatasi segala hal apapun, hal yang menjadikan seluruh langit, bumi, darat, laut. Allah yang menjadikan kami, Allah yang mencipta kami, Allah yang memberi nafas bagi kami. Kami sungguh menikmati kasih-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalam ibadah yang kedua ini, kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak akan diberkati Tuhan. Semua kami pasti diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini, ibadah yang kedua ini, kami buka hati kami, kami buka hidup kami. Kami siap terima berkat firman-Mu, mengajar kami, mendidik kami, meneguhkan kami, menegur kami, terlebih memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Albert Santoso, biar kiranya kesaksian yang boleh disampaikan siang hari ini menguatkan setiap kami. Sungguh nyata karya penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Masa-masa setiap ujian, pencobaan, proses yang Engkau izinkan bagi kami, untuk kami boleh melihat kemuliaan Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam. Puji Tuhan, dalam ibadah yang pertama kita diberkati melalui kesaktian dan firman hambanya tadi pagi ya. Dan ibadah yang kedua ini juga saya percaya kita juga akan pasti diberkati oleh kesaksian anak kekasih kita, yaitu Albert Santoso yang ada di tengah-tengah kita pagi siang hari ini. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya di luar segala keterbatasan kekurangan manusia. Namun Tuhan berkarya bagi mereka. Katakan amin. Saya undang, saya jemput, tolong dibantu rekan kami. Saya tidak tahu apakah bisa ke atas atau tidak. Kalau bisa ke atas, boleh ke atas. Kalau enggak, di sini pun tidak apa-apa. Bisa ke atas. Tolong dibantu. Tes. Bisa cat? Semua kita dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin bisa bantu kali keyboard dengan lembut. Haleluya. Upahmu besar di surga. Halo Teh, siap. Oke. Agak gedean, Cok. Halo, ya udah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Saya yakin siang ini udah pada lapar nih pasti nih. Tapi saya cuma sebentar doang. Saya ingin membagikan pengalaman hidup saya sebagai seorang difabel yang sejak lahir mengalami kekurangan fisik ya. Di sini siapa sih yang nggak punya keinginan? Semuanya pasti punya keinginan dong. Coba Bapak yang pakai batik merah, coba Pak. Itu cita-cita Bapak dulu waktu kecil apa Pak? Cita-citanya waktu kecil apa? Ada anggota DPR ya, Buset. Tapi sampai sekarang, tapi nyatanya sampai sekarang kesampaian nggak Pak? Kesampaian nggak? Kesampaian nggak? Oh iya. Ada usaha nggak? Maksudnya masuk ke partai gitu, masuk ke partai nggak? Oh iya. Gitu jadi semua orang pasti punya tujuan hidup ya, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi ya kadang-kadang cita-cita itu kita usahakan, kita usahakan supaya berhasil, nggak taunya nggak jadi gitu. Itu pasti membuat kita tuh kecewa. Nah, di sini kita mau belajar bahwa hidup kita tuh sebenarnya bukan milik kita saja. Kalau milik kita saja itu pasti semuanya terkabul. Misalnya Bapak itu mau jadi anggota DPR, pasti bisa terwujud. Tapi kenyataannya kan enggak gitu. Berapa banyak orang di dunia ini yang pengen jadi kaya, pengen jadi makmur, pengen jadi artis. Siapa sih yang mau ini? Pasti semua, tapi nyatanya hanya sedikit aja yang bisa. Kenapa? Karena memang hidup kita tuh bukan milik kita aja gitu. Ada bagian Tuhan juga. Tuhan yang mengatur semua. Gitu. Contohnya saya kalau ditanya ya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi main bola terkenal atau pilot pesawat tempur. Nah, waktu itu orang ketawa sama saya. Kamu naik pilot pesawat tempur, gimana kamu naik ke pesawatnya? Terus saya bilang, tenang, ada papa saya yang gendong saya. Dia pada ketawa semua. Tapi intinya gini, maksudnya kalau misalnya tujuan kita nggak terkabul, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang kita. Ini ada cerita nih sebentar. Jadi ada satu pemuda yang pengen belajar bela diri. Dia tuh akhirnya pergi ke satu guru bela diri yang sakti lah gitu. Nah, apa sih itu? Guru, tolong saya pengen jadi ahli bela diri yang baik, dia bilang gitu. Habis itu oke, saya terima kamu. Seneng dong, yang pemudanya seneng. Akhirnya besoknya dia datang dong ke rumahnya. Oke, kata gurunya, sekarang kamu dorong batu itu. Ternyata di rumah itu ada batu besar yang gede banget dan dia disuruh dorong. Nah, si pemuda itu kan mikir, wah kalau saya bisa dorong berarti saya bisa belajar lebih baik, bela diri lebih bagus lagi. Terus dia dorong, terus tiap hari dia dorong, batunya nggak bergerak sedikit pun, nggak bergerak. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, batunya tetap nggak bisa bergerak. Terus dia tanya, guru kan master bela diri, kenapa tidak guru ngajarin saya bela diri aja, kan gitu, pukul-pukul, tendang-tendang gitu. Kalau saya cuma disuruh dorong batunya gede banget lagi. Terus saya kok batunya nggak bisa gerak. Terus dia tanya, si guru itu bilang, emang saya suruh kamu bikin batu itu supaya bergerak? Lah terus
kenapa guru suruh saya dorong? Kamu lihat nggak? Kamu ngedorong itu 1 bulan, lihat otot-otot tangan kamu katanya. Otot-otot tangan kamu kan lebih gede, lebih kuat. Sekarang coba kamu dorong itu kayu itu coba diangkat 10 kilo gitu. Wah, dia dengan gampang angkat itu kayunya. Jadi kadang-kadang kita mikir ya, masalah yang kita hadapin tuh kok kayaknya nggak selesai-selesai. Itu kayak nggak berujung gitu, maksudnya. Kok saya udah doa, saya sudah berusaha, tapi kok kayaknya masalahnya bukan bukan hilang, tapi malah kayak di situ aja malah membesar gitu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau kita ubah. Ternyata mungkin Tuhan mau ubah tuh ketekunan kita, kesabaran kita, itu yang dibesar. Seringkali kita tuh sering salah kaprah gitu sama Tuhan. Oh, Tuhan itu kita sudah doa gitu misalnya, Tuhan berilah saya ini, berilah saya itu, tapi kenyataannya kok nggak dikabulin gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh ingin melatih ketekunan kita, kesabaran kita, berapa besar iman kita. Kalau misalnya nggak dikabulin, apa kita beralih ke yang lain atau tetap sama Tuhan? Ya seperti itu sih sebenarnya. Nah kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu jangan mikir wah Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh meninggalkan kita gitu. Enggak, Tuhan itu tetap ada mendampingi kita. Cuman kita tuh nggak bisa ngeliat apa tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu. Contohnya saya gitu ya, misalnya saya kalau normal tentu saya pengen misalnya jadi pengusaha sukses, pengen bagian orang tua bikin rumah, tapi Tuhan kan nggak bilang begitu. Kamu dibikin begini supaya jadi saksi buat aku. Karena kalau saya normal, belum tentu saya ingat Tuhan, belum tentu saya ini. Makanya saya bilang kan Cici Buta, Cici Vivi pernah waktu itu ke rumah saya bilang, wah Bet, itu masalah lagi Bet katanya. Oh itu masalah itu bagus loh Cici, saya bilang gitu. Kalau nggak ada masalah, Cici datang ke Tuhan nggak gitu. Jadi saya pikir masalah itu adalah tali perekat kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak ada masalah, gimana kita datang sama Tuhan? Itu pasti, wah ini karena hebat saya, karena jago saya, karena karena kesombongan saya, karena kuat saya. Itu pasti begitu, karena manusia memang seringnya lupa diri gitu. Ke bangsa Israel kan udah dibebasin bangsa Mesir, katanya bikin berhala. Iya. Sebenarnya dia mereka tuh manusia ya, pada maunya berkatnya instan gitu. Tuhan saya mau ini, langsung brek dari langit dikasih, maunya begitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada juga misalnya keinginan kita yang nggak sesuai, nggak baik buat kita. Misalnya kita nih misalnya minta BMW, mobil mewah gitu ya. Ternyata tapi kita nggak bisa nyetir gitu, kita nggak bisa mengemudi dengan baik. Coba bayangin kalau Tuhan kasih kita BMW, pasti bukan BMW-nya aja yang hilang, nyawa kita juga hilang. Ya kayak gitu. Jadi ya menurut saya sih, ya itu saya sih punya pegangan ya, dua ayat tuh di Yeremia 1 ayat 5, yaitu sebelum aku membentuk kamu dalam kandunganmu, aku mengenal kamu. Terus sebelum aku mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, aku telah menguduskan kamu. Jadi tinggal pilih aja. Kita ini hidup tuh mau seturut dengan kehendak Tuhan apa kehendak sendiri. Kalau dengan kehendak Tuhan ya pasti kita dibimbing, walaupun belum tentu sesuai dengan kehendak atau kemauan kita. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita, oh Tuhan kenapa ya? Maksudnya saya kok keinginan ini, punya keinginan ini, kok gagal mulu, kok itu mulu. Justru itu kita lagi diarahkan Tuhan ke jalan yang lebih baik. Itu aja sih intinya. Terus yang kedua adalah di Yeremia 29 ayat 11. Itu yang apa? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang memberikan kamu penuh harapan ya, kayak gitu. Nah, pokoknya percaya aja itu. Pokoknya setiap kali ada pergumulan, ada masalah, bilang terima kasih. Ore Tuhan kasih masalah, pasti soalnya Tuhan pasti kasih blessing in disguise. Itu pasti. Amin. Buktinya saya sampai saat ini, walaupun dulu ya waktu sebelum lahir tuh dokter bilang, Bu, kan mama saya kan darah tinggi ya. Mama saya darah tinggi, terus dia bilang, Bu, kalau saya suruh pilih mau menyelamatkan ibu atau anaknya, saya pilih selamatin ibu katanya. Kalau anak meninggal, ibu bisa bikin lagi. Tapi kalau anak misalnya kalau ibu meninggal, ya anaknya nggak siapa yang ngurus gitu. Tapi puji Tuhan, semuanya diselamatin. Mama saya diselamatin, saya diselamatin. Ya, pokoknya saya yakin bahwa Tuhan itu pasti punya tujuan dalam hidup kita. Jadi kita jangan, maksudnya boleh kita punya tujuan hidup, tapi kalau misalnya melenceng ya sudah gitu. Kita arahkan supaya memang itu kehendak Tuhan. Jangan sampai keinginan kita itu jadi menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Itu aja sih intinya. Iya. Ya cukup sekian. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau tanya dulu nih, Abed nih. Karena Abed lahir dengan begini nih. Terus kemudian sampai sekarang, dan bagaimana Abed bisa melewati hari-hari di dalam segala keterbatasan yang seperti ini? Karena saya percaya, ya saya lahir tuh karena kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Memang bukan karena kehendak saya, tapi karena kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau sampai sekarang saya hidup, saya sampai sini saya bisa ngomong, justru itu karena anugerah Tuhan. Coba kalau saya misalnya nggak cocok, saya belum tentu duduk di podium ini kasih kesaksian buat Anda semua. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan buat kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Satu lagi nih, Bet. Abed sekolahnya tamat Dari SD SLB. SLB itu disuruh keluar ke sekolah normal. Dan sekolah normal itu benar cobaannya banyak ya. Dari fasilitas, tangga, segala macam, teman, guru yang ya ada masalah. Tapi puji Tuhan itu yang membuat saya tuh hati saya tuh lebih kuat, lebih tahan uji, lebih kuat lah. Kan katanya kalau emas itu harus diuji sama api. Amin. Kalau enggak kan ya kita nggak tahu itu emas atau bukan. Ya kayak gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Abed tamat kuliah dari mana, Bet? Oh, BINUS. Iya. Tahun 2007, iya. Tahun berapa? 2007. 2007, kasih tepuk tangan. Luar biasa dengan segala keterbatasan. Dan dia sadari keterbatasan itu tidak dapat mengalahkan semangat atas kesadaran diri bahwa dia lahir, dia ada adalah karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya rencana buat dia. Sekarang kegiatannya apa saja, Bet? Ngajar di rumah. Ngajar sama apa tuh? ngajar Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Iya. Ada yang mau belajar bahasa Inggris? Ada yang mau belajar bahasa Inggris? Puji Tuhan. TOEFL Nanti boleh. online sama Abed ya. Ya. Ngajar bahasa Inggris. Terus ada lagi yang lain kegiatan? Jualan online. Jualan online. Puji Tuhan. Bisnis juga. Wah, luar biasa. Bet, Tuhan baik, benar Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Saudaraku kasih dalam Tuhan,
kami sekeluarga menjadi saksi melihat bagaimana kesetiaan orang tua dari Abed ini yang tadi dia sampaikannya. Ya, kesetiaan mereka bahwa Abed ini tidak mudah bagi orang tua, apalagi juga bagi anak. Tapi kalau sampai saat ini yang tadi katakan, dia tetap ada, itu semua karena ada kasih dan anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi mau disampaikan, Bet, Ya, buat pokoknya- jemaat kita? Ya, makanya intinya jangan menyerah sama Tuhan ya. Apapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Haleluya. Ada yang lagi frustasi? Mungkin frustasi sama cari pacar atau frustasi ada? Cari jodoh? Gak ada? Ingat, jodoh itu bukan kehendak Tuhan loh, kehendak kita sebenarnya. Kalau jodoh kehendak Tuhan, pasti Tuhan kasih dengan gampangnya, dengan mengalirnya gitu aja. Kalau kita masih maksain, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Itu aja. Salah pilih Iya. berarti ya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bet. Ada lagi? Udah itu Sampai aja. puji Tuhan. Terima kasih, Bet. Ya, Tuhan Yesus Semoga berkati. memberkati buat kita semua ya. Ya, pasti sangat memberkati. Yuk mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Kita doakan dulu Albert biar kiranya Tuhan boleh pakai. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Anak kekasih kami Tuhan, saudara kami Tuhan, yang Engkau boleh kirimkan dan ada di tengah-tengah kami untuk menjadi satu kesaksian hidup bagi jemaat Tuhan yang Kau percayakan atas gerejamu di tempat ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kehidupan anak kami ini. Mulai dari lahir, sekolah, menyelesaikannya, bahkan Tuhan pakai secara luar biasa menjadi berkat Tuhan. Biarlah kiranya ini menyadarkan setiap kami yang memiliki kesempurnaan tubuh jasmani, namun hidup kami tidak maksimal. Melalui kehidupan Albert pagi hari ini, kami boleh melihat dengan segala keterbatasan, kekurangannya, akan tetapi roh yang menyala-nyala, iman yang teguh, yang kuat, yang bangkit dan menatap masa depan yang luar biasa yang telah Engkau sediakan bagi hidupnya. Itu sebabnya pagi hari ini kami juga memberkatinya di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan isi hatimu, Tuhan bukakan dan Tuhan limpahkan, curahkan bagimu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pakai engkau secara dahsyat dan luar biasa. Pintu-pintu terbuka, pintu berkat, pintu anugerah terbuka di dalam nama Yesus. Bagi orang tua adik diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan dengan tangan kananmu, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Setiap ucapan, perkataan, kesaksian adalah firman Injil yang membangkitkan, meneguhkan, mempertobatkan manusia yang tidak menyadari kebesaran Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terus berkati. Tolong bantu. Walau ku tak. Amin, Tuhan Yesus. Ini iman. Yes. Sekali lagi katakan, oh Yesus. Amin. Oh Yesus. Memandang aja Kau ada untukku. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Hari ini kita menjadi hari yang spesial buat kita semuanya ya. Nah, untuk menyambung kesaksian dan juga melalui ibadah pertama dan ibadah yang kedua, ini saudaraku kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menambahkannya bagi setiap kita. Itu yang
ucapan perkataan Yesus. Ucapan perkataan Yesus yang membangkitkan. Tidak hanya membangkitkan, tetapi memberikan hidup. Katakan amin. Memberikan hidup bagi saudara dan saya. Kita buka Alkitab kita sebagai perikop penghantar judul khotbah siang hari ini. Di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua perikopnya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat ke-9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Saudaraku kasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa satu slogan bahwa musuh terbesar manusia itu adalah diri sendiri. Nah, banyak orang Kristen gagal di dalam menjalani hidup mereka. Karena apa? Sesungguhnya bukan karena apa yang ada di luar. Bukan karena ada apa yang ada di luar sana, tapi dari diri sendiri. Kenapa? Mereka tidak menemukan jati diri mereka di hadapan Tuhan. Saudaraku, ibadah 1, ibadah 2 dan kesaksian rekan kekasih kita Albert tadi. Kenapa mereka bisa ada di hadapan kita? Karena mereka menemukan jati diri mereka di hadapan Tuhan. Ya, mari katakan amin. Makanya saya rindu sebetulnya saudaraku kasih dalam Tuhan. Setiap mereka-mereka yang mungkin memiliki latar belakang dengan segala hal yang buruk. Di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Sebagaimana juga dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka. Sebenarnya saya rindu agar supaya mereka dapat menemukan jati diri mereka di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu sendiri juga bahwa bagaimana perjalanan kehidupan saya dahulu. Ya. Dari seorang yang pemalu, dari seorang yang penakut, bahkan seorang yang sudah masuk dalam tingkat depresi, tamat STM, tidak tahu mau kemana. Dan sekarang saya mengerti kenapa pada saat itu saya masuk dalam satu proses itu. Karena saya tidak menemukan jati diri saya di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, tahun 99 saya bertobat ketika anak saya di dalam kandungan 6 bulan. Dan setelah itu terus saya bangun. Manusia rohani saya terus saya bangun. Dan pada akhirnya saya menemukan bahwa sedemikian berharga dan bernilainya diri saya di hadapan Tuhan. Maka segala kekurangan, keterbatasan, persoalan, masalah, kalau itu boleh Tuhan izinkan, agar supaya kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Katakan amin. Kesaksian saudara kita Albert siang hari ini. Dengan segala keterbatasan, secara fisik. Tapi dia tidak kecut dan dia tidak menjadi undur dan kemudian dia gagal. Tapi dia terus dan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Saudara nanti minta Facebooknya Albert. Setiap hari dia bagikan renungan. Betul Albert ya? Saudara nanti Facebooknya bisa minta. Tadi dia bilang bahwa dia juga ngajar bahasa Inggris. S1 dari Bilus. Itu kampus yang ya di Indonesia, di Jakarta ini kampus yang cukup keren. Tapi dia selesaikan. Dan dia mengajar. Dan juga dia kreatif. Dengan segala keterbatasan, tapi dia juga memiliki kreativitas. Dan dia juga melakukan pekerjaan untuk berbisnis. Maka sesungguhnya tidak ada satu hal apapun yang dapat menekan hidup kita, membuat kegagalan di dalam diri kita, kecuali satu, oleh karena keinginan kita gagal. Itu sebabnya siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan bawa saudara bagaimana kita melihat sikap seorang yang mati sebelah tangan ini, sehingga apa yang mempengaruhi dia menuruti apa yang Yesus katakan, ulurkan tanganmu. Dan pada akhirnya dia mengalami kesembuhan dan mukjizat. Maka yang pertama kita perhatikan, yang pertama bahwa orang ini yang memiliki kelemahan dan sakit ini, dia tidak melihat dan memandang segala kekurangan, keterbatasan dan sakit penyakit yang dia alami. Akan tetapi dia melihat dan memandang sebagaimana Allah Yesus memandang diri dia sangat bernilai dan berharga. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Artinya apa? Yesus sedang berkata, kalau kau punya peliharaan, binatang peliharaan, dan terus kemudian binatang tersebut jatuh dan sakit, bukankah kau akan tolong dia? Apalagi manusia. Yesus sedang berkata, apalagi diri kita, apalagi dirimu, apalagi dirimu. Bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari lihat dan pandang diri kita sebagaimana Allah memandang hidup kita, yaitu manusia dan kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku, mungkin meskipun realita yang sedang kita hadapi secara kenyataan yang kita alami, mungkin di dalam hal berkekurangan, kita sedang sakit, atau apapun yang enggak enak, jangan sampai menutup iman kita, membuat iman kita terjatuh. Ingat bahwa kematian Kristus Yesus di kayu salib adalah satu garansi sedemikian berharga dan bernilainya diri kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai pendeta Lukas tadi pagi dengan segala keterbatasannya, kalau Tuhan boleh pakai Abed dan bahkan menjadi seorang sarjana dan bahkan menjadi berkat, menjadi dosen, dan saya percaya karena mereka menemukan diri mereka di hadapan Tuhan, dan saya percaya saudara dan saya pun pasti Tuhan akan pakai. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua kita perhatikan. Yang kedua yaitu bahwa tidak terpengaruh, orang ini tidak terpengaruh oleh situasi keadaan orang-orang di sekitar. Kenapa saya katakan demikian? Sebab yang pertama, situasi pada saat itu ada di dalam rumah ibadat Yahudi atau sinagog. Dan bahkan di dalam ayat 14 kita lihat, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Artinya banyak orang-orang Farisi pada saat itu dan keluar dari rumah peribadatan itu. Dan yang ketiga,
bahwa kehadiran Yesus pada masa, pada zaman itu adalah satu berita yang menggentarkan. Kenapa? Karena membalikkan paradigma yang lama di dalam ketaatan melakukan hukum Musa kepada untuk melakukan hukum kasih yang Yesus bawa, yang Yesus ajarkan. Namun orang yang mati sebelah tangan ini, dia sadar dan dia tahu dan dia minimal mendengar bahwa Yesus sanggup dan mampu melakukan kesembuhan bagi dirinya. Yang mengerti katakan amin. Dan dia tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Dia tidak kecut hati, dia tidak khawatir. Dan dia tidak bimbang. Sebab ada satu tujuan. Yang tadi Albert katakan, pasti semua kita punya impian tujuan. Impian tujuan kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Katakan amin. Impian dan kerinduan seorang yang sakit ini supaya dia disembuhkan. Dan dia tidak dibatasi oleh keadaan di sekitar, kecut hati, takut, khawatir. Tapi dia datang dan dia ada di hadapan Tuhan Yesus. Katakan amin. Perhatikan, seringkali hal yang membuat orang Kristen gagal menjalani kehidupan mereka dengan benar. Oleh karena apa? Oleh karena mereka takut menghadapi situasi yang mereka sedang hadapi. Dan mereka tidak berani melangkah dan bertindak. Karena realita yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi pagi hari ini, yang kedua, bahwa saudara dan saya jangan dipengaruhi oleh situasi keadaan dan bahkan orang-orang di sekitar. Namun, yaitu fokuslah kepada Tuhan. Katakan amin. Apa? Fokus kepada Tuhan. Orang ini fokus kepada Kristus. Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup dan dapat melakukan perkara kesembuhan bagi dia. Orang mati saja pun Yesus bangkitkan. Orang buta Tuhan celikan matanya. Orang yang tuli dapat mendengar. Orang yang timpang berjalan. Apalagi hanya sebelah tangan. Kalau istilah saat ini, stroke sebelah. Ternyata zaman Yesus sudah ada stroke separuh. Dia tidak dikhawatirkan oleh apa yang ada di sekitar. Tapi dia tetap percaya. Firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka kita harus percaya bahwa di dalam segala sesuatu proses yang kita alami, di dalamnya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Pemulihan, kesembuhan, berkat, dan Tuhan limpahkan bagi kita. Yang kedua, apa? Fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian, ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Perhatikan. Nah, Yesus memerintahkan seorang yang sakit tangan sebelah ini mengulurkan tangannya. Saudaraku, pilihan ada kepada orang ini. Dia mau bertindak, dia mau meresponi, bertindak, atau hanya mendengar, aku lemah, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa berbuat apa-apa. Terbatas. Saya percaya, Albert, pendeta Lukas tadi pagi, saya yakin, saat ini mereka berkata bahwa tidak yang dapat membatasi mereka untuk berkarya bagi Tuhan. Tapi itu tidak mudah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Melewati proses yang tadi Albert bilang, masuk ke dalam sekolah, ada yang mungkin bahasa sekarang membuli mungkin.
ngeledek. Atau mungkin juga bilang, bagaimana masa depannya? Atau mungkin orang tua juga jadi kecut, mundur, udahlah. Tapi kami menjadi satu keluarga yang bersaksi dan melihat, menyaksikan bagaimana orang tua, suami, istri, mereka sangat mengasihi putra mereka. Anugerah yang Tuhan berikan. Dan gak mudah saudaraku jatuh bangun pasti. Sama halnya di dalam kita menjalani kehidupan kita. Pasti jatuh bangun. Namun kalau kita sadari sudah seperti, mari kita belajar jangan sampai kita guling-gulingan terus. Sebab Alkitab dan firman Tuhan berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak adalah penderitaan-penderitaan yang mudah dan yang dapat kita selesaikan sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan, katakan amin. Jadi jika ada di antara kita jemaat saudaraku kasih dalam Tuhan, engkau melihat dengan segala keterbatasan kekuranganmu, engkau berkata orang tuaku miskin, aku gak bisa berbuat apa-apa. No! Tuhan tidak pernah menciptakanmu yang seperti itu. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian minggu lalu kan, pendeta Ludi menyampaikan, mengingatkan kepada penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27-28. Untuk supaya menguasai, mengelola, memelihara. Artinya ada yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan percayakan bagi kita, bukankah Allah kita adalah Allah yang memperlengkapi, mempersiapkan, bahkan menuntun, memimpin. Namun yang terjadi adalah ketika orang yang tidak menyadari, mereka justru keluar dan tidak ada berpihak dan bahkan melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Seorang yang sakit sebelah tangan ketika diperintahkan Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu. Dan dia mendengar dan dia merespon dan bertindak mengulurkan tangannya. Yang mana dikatakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang seringkali membuat kita gagal dalam menjalani kehidupan kita. Karena seringkali kita tidak merespon, apalagi bertindak. Kita tidak merespon dan kita tidak bertindak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Iman itu adalah penundukan diri, saudaraku. Maka tadi pagi dikatakan, iman itu adalah ketaatan. Penundukan diri terhadap firman dan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada pilihan. Di luar itu berarti adalah kehendak kita yang tadi Albert katakan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa setiap perkataan Yesus adalah firman dan yang menghidupkan bagi kita. Ulurkanlah tanganmu dan diulurkan, sembuh dan terjadi mukjizat dan kesembuhan. Saudara, Tuhan berikan kehendak bebas bagi kita. Mari, pergunakanlah kehendak bebas kita itu untuk meresponi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Katakan amin. Sebab dikatakan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari, saudaraku kasih dalam Tuhan. Siang hari ini, 3 hal ini. Lihatlah dirimu, bahwa diri kita adalah pribadi yang sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Binatang saja Yesus katakan diselamatkan, apalagi saudara dan saya. Terlebih Tuhan mengasihi saudara dan saya. Pandang dan lihatlah dirimu sebagaimana Yesus memandang kita, pribadi yang sangat berharga. Yesus mati di kayu salib. Itu adalah satu jaminan bagaimana begitu sangat bernilai dan berharganya hidup kita. Sebab itu jangan pernah sia-siakan hidup kita.
di masa hidup kita hari-hari ini. Mari jangan pernah sia-siakan. Yang kedua, yaitu jangan terpengaruh terhadap hal-hal apapun yang ada di sekitar kita, tapi fokuslah memandang kepada Tuhan dan firman-Nya. Lakukanlah, kerjakanlah. Dan yang ketiga, yaitu pilihlah untuk tetap percaya kepada Kristus. Taruhkanlah kehendak bebas yang telah diberikan Allah kepada kita untuk tetap mempercayai bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan yang singkat siang hari ini boleh memberkati setiap kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sejemput imam musik maju ke depan. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri, kita berdiri. Saya akan tutup firman ini dengan satu pujian bersamamu Tuhan Bapa. Bersamaku Ya Tuhan. di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah meragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergerakanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarkan musik saja. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam ibadah pertama, ibadah kedua ini, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu? Sebagai satu bentuk respon dan tindakan yang akan engkau lakukan. Apabila mungkin selama ini engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu. Mungkin itu kesulitan, masalah, persoalan, ataupun sakit yang engkau alami. Sehingga kadang mungkin engkau merasakan satu kefrustasian. Atau mungkin juga engkau bertanya, kenapa aku begini? Ataupun engkau menyesali diri. Oleh karena mungkin masalah yang tidak henti hingga sampai saat ini. Pagi siang hari ini, jawaban sudah ada di dalam hatimu, ditaruhkan Tuhan. Melalui satu kesaksian hidup dari hamba Tuhan, dua hamba Tuhan pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kekurangan mereka, mereka berjuang. Mereka tidak dikalahkan oleh keadaan yang mereka alami. Meski secara realita kehidupan secara jasmani, mereka memiliki keterbatasan. Namun pagi siang hari ini, saudara telah melihat bagaimana potensi yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apakah pagi siang hari ini engkau menyadari akan hal ini?
bahwa sesungguhnya saudara dan saya, setiap engkau yang ada dan telah mengikuti ibadah 1-2 ini, ada potensi yang luar biasa di dalam hidupmu. Potensi yang bukan berasal dari dunia ini, namun potensi yang berasal dari surga. Darah Yesus, tubuhnya tersalibkan bagi saudara dan saya. Itulah nilai sebegitu besar dan berharganya hidupmu bagi Tuhan. Temukan itu saat ini. Temukan itu saat ini. Sehingga Tuhan angkat engkau. Dan Tuhan berikan potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Dan engkau melakukan mengerjakannya. Dan engkau menjadi berkat. Engkau menjadi berkat. Engkau menjadi berkat bagi banyak jiwa. Bagi banyak orang menjadi berkat. Bagi kota bangsa menjadi berkat. Memperlebar kerajaan Allah. Untuk menjadi saksi. Memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami diberkati pagi siang ini. Sepulang dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang sangat berharga bernilai. Kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi Tuhan. Dan kami akan siap untuk boleh Engkau pakai. Tolong dan bantu kami Tuhan. Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Makasih Tuhan. Aku serahkan Tuhan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Bagi yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, Kau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, segala puji, syukur, dan hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkehendan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Sekali lagi, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Bahkan juga kepada saudara Albert Santoso atas kesaksiannya. Terima kasih bahwa Albert di sini menjadi cermin, ya, cermin artinya kami menjadi orang yang bercermin terhadap Albert, ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena Albert menunjukkan potensi yang sungguh luar biasa, dapat menyelesaikan kuliah S1, bahkan juga menjadi pembisnis, bahkan menjadi guru bahasa Inggris. Sungguh luar biasa dengan keterbatasan yang saudara Albert miliki, menjadi satu cerminan bagi hidup kami, supaya kami ataupun saya bisa hari-hari ini mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Semangat Albert ya. Tuhan pakai luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kepada Ibu
yang sudah menemani Albert ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 masih dalam via Zoom. Yang kedua, hari Rabu menara doa di Ruko Kenari dalam onsite disertai online. Info KUL, selama bulan Ramadan atau bulan puasa, kegiatan KUL sementara waktu ditiadakan. Yang berikut, hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Yang berikut, hari Minggu tanggal 2 April 2023, ibadah raya kembali di Ruko Kenari THB. Ibadah hanya 1 kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30, disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita, saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh disegarkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan satu kesaksian yang begitu luar biasa sehingga menjadi sebuah teladan dalam hidup kami, supaya kami boleh bercermin dengan apa yang ada di dalam hidup kami, dengan apa yang sudah saudara Albert dapatkan hari ini ya Tuhan. Kami percaya dia akan menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat persembahan kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus berkati.